warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SH MMMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian waris adat masyarakat suku Bugis di Provinsi Riau. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih itu hukum adat. Hukum adat sebenarnya itu belum atau bahkan tidak tertulis, namun ada juga yang tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat itu menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat yang ada di lingkup atau di dalam anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, dilihat dari mata seorang ahli hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas. Namun jika kita lihat dari mata masyarakatnya, hukum adat itu sangatlah sempurna, sangat tegas, dikarenakan hukum adat juga ada sanksi bagi yang melanggar adat tersebut. Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat itu terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, di mana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan ini, belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia sampai saat ini. Namun, hukum waris di Indonesia berlaku atas hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut hukum adat. Masyarakat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh karena sistem kekeluargaan, sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris perdata, hukum waris Islam, hukum waris adat. Bahkan masyarakat Indonesia ini kan terdiri dari banyak beragam suku bangsa, memiliki adat istiadat yang beragam, antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan. Di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan, beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya telah dikenal dengan adat istiadat yang spesifik dengan karakternya masing-masing. Suku Bugis merupakan salah satu dari 4 suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Selain itu, terdapat suku-suku kecil dari masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing, yaitu Mas Serenpulu, Enrekang, Selayar, Malili, Kajang, Balang Nipa. Suku-suku itu kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat Alutudolo, yaitu adat turun-temurun yang cenderung animisme. Maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya. Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu.
Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak sama atas peninggalan harta orang tuanya, sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang diperlakukan sama. Masyarakat suku Bugis yang berdiam di Kecamatan Enok ini memiliki adat istiadat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya, masyarakat adat suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak zaman nenek moyang. Sifat dari hukum adat yang dinamis. Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai oleh beberapa perselisihan pendapat terhadap peranan wanita di dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris, di mana menurut pembagian waris adat suku Bugis, harta peninggalan berupa rumah merupakan hak daripada keturunan si perempuan dari si pewaris. Kasus pembagian waris lainnya dijumpai seperti penolakan pembagian secara musyawarah dan memilih pembagian dengan sistem kewarisan menurut agama Islam. Yang dipertanyakan adalah bagaimana sih pembagian waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, Provinsi Riau, dan bagaimana bentuk-bentuk sengketa waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok di Provinsi Riau, dan bagaimana pula penyelesaian sengketa waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok di Provinsi Riau. Mari kita jawab dengan metode penelitian yang telah dilakukan adalah pendekatan yuridis, empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai peranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari respondensi di lokasi penelitian. Dan data sekunder, yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Proses pembagian waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok di Provinsi Riau, yaitu kewarisan pada masyarakat Bugis dipahami sebagai masalah yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Harta benda yang ditinggalkan itu kemudian dengan sendirinya kepemilikannya berpindah tangan kepada orang yang disebut sebagai ahli waris. Harta benda itu kemudian sebagai dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang si mayit, dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan dengan keperluan dan kewajiban si mayit dipenuhi, maka harta benda yang ditinggalkan itu akan dibagi kepada ahli waris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keturunan dalam hukum waris adat Bugis di Kecamatan Enok tidak berbeda dengan sistem keturunan pada masyarakat adat suku Bugis pada umumnya. Maka keduanya, laki-laki dan perempuan, dapat menjadi ahli waris. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembagian hak atau ahli waris maupun si perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, ada bentuk-bentuk sengketa waris. Di dalam pembagian warisan masyarakat suku Bugis ini sering muncul masalah di dalam pembagian warisan, yaitu ketidakadilan dalam porsi bagian waris, perselisihan terjadi di dalam keluarga karena tidak saling menghormati tradisi kewarisan keluarga. Yang kedua, persamaan kedudukan ahli waris dalam menerima pembagian waris. Persengketaan sesama saudara dalam satu keluarga sering terjadi karena sesama anggota satu keluarga merasa memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, atau dalam bahasa Bugisnya mapasengrupai, sehingga terjadi perdebatan antara sesama saudara dalam satu keluarga dikarenakan tidak mendapatkan pembagian warisan yang seimbang.
Dalam upaya penyelesaian sengketa waris ini merupakan suatu penyelesaian suatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat, adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda maupun yang tidak berwujud benda melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar maupun sebagainya. Penyelesaiannya yang pertama di dalam suku Bugis di Kecamatan Enok ini dapat diselesaikan dengan cara yaitu pertama musyawarah keluarga. Yang kedua dapat juga dilakukan dengan adat atau secara musyawarah adat mapah kiade. Pada tingkat mapah kiade ini biasanya mediator merupakan orang yang dianggap mampu dan netral dalam mengambil keputusan, sehingga masyarakat menggunakan jasa tokoh adat sebagai pemimpin mapah kiade. Kesimpulan pada kisah atau kasus ini, pembagian harta waris menurut adat suku Bugis di Kecamatan Enok ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu hibah, pabere, wasiat, papaseng, dan setelah pewaris wafat atau musyawarah bicara mana. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok pada umumnya menggunakan hukum waris secara campuran, yakni antara hukum waris adat dan hukum waris Islam yang bentuk pengaruh dari masuknya agama Islam dalam kehidupan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok. Bentuk-bentuk sengketa kewarisan yang terjadi di Kecamatan Enok, ketidakadilan dalam porsi bagian waris dan persamaan kedudukan ahli waris dalam menerima pembagian waris inilah yang memicu masuknya pengaruh agama Islam dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok. Penyelesaian sengketa waris ini cenderung menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan atau tudang sipulung, di mana dalam musyawarah keluarga pembagian waris ini diselesaikan bersama oleh sesama anggota keluarga yang biasanya dipimpin oleh tokoh adat setempat. Apabila pewaris hendak meninggalkan wasiat, hendaknya pewaris meninggalkan wasiat secara tertulis, bukan hanya dengan lisan, karena dalam pelaksanaan proses pembagian waris secara wasiat yang tidak tertulis berpotensi adalah kesalahan si penerima pesan wasiat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, terhadap porsi waris ataupun posisi ahli waris, si pewaris, atau apapun yang dapat memicu terjadinya sengketa waris, serta nilai-nilai hukum kewarisan Islam yang hidup dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok haruslah menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, dan sebaiknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan agar masyarakat menghargai hasil pembagian waris yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran, kritik, boleh dikoreksi video yang saya telah sampaikan ini. Terima kasih untuk yang telah menonton, dan terima kasih kepada dosen saya yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah SH MMMH. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.